Kembali, dialog awal pekan terhangat, Prime Topic dengan tema Peran DPRD dalam mendorong akselerasi pembangunan Jawa Tengah yang disiarkan langsung dari Piccadilly Lounge, Hotel Dafam, Jalan Imam Bonjol, 188 Semarang. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Prime Topic dan kembali kita lanjut diskusi kita. Tadi baru sesi pertama, ini Bu Dini Nayati sudah sangat keras, mungkin saking gemesnya, saking gregetnya gitu ya Ibu Dini ya. Jadi menurut Ibu Dini ini DPRD Jawa Tengah dan juga Pemprov Jawa Tengah ini menyelingkuhi masyarakat Jawa Tengah. Nah, kita akan cari tahu langsung mumpung ada Pak Bambang Haryanto juga Pak Agus Suranto. Benar nggak sih seperti itu Pak Bambang? Jadi saya katakan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Dini, saya hormati sebuah persepsi gitu ya. Tapi nanti boleh dong saya bercerita tentang apa seperti ini realitanya. Gitu. Pertama begini, sebetulnya kalau apa namanya tadi disampaikan oleh Bu Dini 4 aspek dalam Undang-Undang Sistem Pertahanan Pembangunan Nasional termasuk penempatan partisipasi publik. Saya kira kan ini diawali bahwa yang namanya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah itu kan merupakan dokumen dari visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada saat kampanye. Artinya kita mengatakan bahwa pada saat misalnya gubernur terpilih dengan didukung suara mayoritas, berarti mayoritas masyarakat itu setuju dengan visi misi gubernur, kan begitu. Terpilih ini gambar seperti ini. Tapi memang satu hal ini menjadikan barangkali cambuk bagi kita, Mbak Dini, memang kita harus akui. Mestinya kan memang kalau kita apa namanya kita akui bahwasanya kita masih jarang memang public hearing dengan elemen masyarakat secara kelembagaan gitu loh. Tapi memang ada sebuah titik lemah dalam hal masalah reses ini sebetulnya kadang-kadang bukan dari sisi kita, tapi juga dari sisi sana gitu loh. Kalau kita saya selaku pelaku gitu ya, itu jarang sekali yang namanya apa namanya kadang-kadang yang reses ini benar-benar menyampaikan aspirasi yang dalam kaitannya mungkin tidak membawa dalam tanda kutip gitu ya, muatan-muatan yang subjektif gitu loh. Ini yang persoalannya begitu. Nah, kemudian yang kedua, ini saya bukan sedang memberikan dalil pembenaran, tidak gitu loh. Sistem politik hari ini juga kurang mendukung terhadap komitmen maupun kepedulian anggota dewan seperti yang tadi diminta oleh Mbak Dini tadi gitu loh. Nah, artinya saya menghormati itu sebuah persepsi begitu, tapi tentunya sebetulnya ini tidak menjadikan kita tidak menjadi generalisasi itu. Tapi pada intinya paling tidak untuk hari ini saya merasa bersyukur gitu loh diundang oleh Sindo Prime Topic seperti ini, Mbak Dini mengatakan paling tidak ini menjadikan sebuah input yang sangat berharga bagi diri saya yang alhamdulillah akan duduk kembali. Saya kira itu saja. Oke. Nah, Pak Agus Suranto, kalau tadi dikatakan juga oleh Ibu Dini bahwa kalau ekspor kita di Jawa Tengah ini meningkat, ini belum tentu pendapatan masyarakat atau kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Apakah ini juga bagian dari perselingkuhan seperti itu? Monggo Pak. Ya, terima kasih. Tapi saya malah lebih tertarik menindaklanjuti apa yang disampaikan Mbak Dini maupun Pak Bambang dulu. Monggo. Karena ini kan kita ulangi lagi aja. Aturannya itu jelas. Aturannya seperti disampaikan SPPN tadi bahwa 25/2004. Jadi kita itu bermain, sayangnya begini, kalau saya boleh ngomong ya Pak ya. Sayangnya anggota DPRD yang menyusun RPJMD mesti tidak pernah berbarengan dengan DPRD yang melaksanakan, Pak. Kebetulan itu. Itu mungkin di seluruh Indonesia seperti itu. Jadi RPJMD itu disusun kebetulan, misalnya ini Pak Ganjar kan 2013-2018. RPJMD-nya kemudian disusun oleh Dewan 2009-2014. Kemudian nanti yang melaksanakan adalah Dewan 2014-2019. Ini kalau ini tidak dianggap masalah, harusnya tidak bermasalah. Karena apa? RPJMD sama persis dengan Pak Bambang. Itu disusun antara eksekutif dan legislatif dan semua stakeholder seperti dikatakan Mbak Dini diundang. Dijak omong, semua suruh ngeritisi, yang bukunya kandele seperti itu Pak, kan gitu. Nah saat ngritisi itu mungkin ada yang benar-benar nonton tenanan, istilahnya seperti Mbak Dini, ada yang cuma dilihat toh, wah kandel kan gitu, atau cuma nilai punyanya dia, istilahnya seperti itu. Atau bisa jadi nggak mudeng juga Pak. Ya seperti itu. Nah kemudian RPJMD itu kan harus dijabarkan. Saya kasih contoh bahwa dalam 5 tahun ke depan saya harus misalnya seperti itu ya Pak ya, melegitimasi suatu badan hukum tentang ke TKI-an misalnya tenaga kerjaan itu 20 unit usaha itu.
Lah per tahunnya misalnya 4 unit, berarti kan tiap tahun kan cuma 4, akhirnya hanya 20 orang yang berusaha di bidang ketenaga kerjaan, misalnya kan seperti itu Pak. Nah itu range kita, artinya RPJMD kita 5 tahun itu, yang kita laksanakan per tahun menjadi RKPD. Nah terus apa fungsi tahunannya anggota Dewan ini? Kan tentunya hanya mengkritisi tahapan tahunan dari RPJMD itu Pak. Yang reses tadi kan tidak bisa masuk toh. Kan istilahnya seperti, karena uangnya kan sudah dipondo-pondo toh. Sudah diasumsikan, uang itu kan sudah diprediksi per tahun sampai 5 tahun ke depan. Sehingga misalnya ada uang sisa pun, nanti seperti disampaikan Bu Dini, di sekolah dasar negeri, ketemunya itu bukan kemenangan provinsi ya Pak. Itu kemenangan kabupaten, jadi tidak bisa apa-apa lagi. Jadi tidak gatok terus Pak ini. Ya, ini susah. Itu gambarannya. Kemudian tentang itu seperti disampaikan Pak Pras maupun Bu Dini bahwa kenaikan ekspor itu tidak menjamin memang. Yeah. Saya juga sangat setuju kalau itu Pak. Tapi tidak ada hubungannya dengan perselingkuhan antara pemerintah dengan DPRD. Tapi yang jelas tidak ada perselingkuhan tidak ada, kan Pak? Ya. Ya. Gimana Ibu Dini? Mau tidak ada ini? orang selingkuh ngaku. Kalau selingkuh ngaku ya namanya bukan selingkuh, itu sudah nikah resmi gitu kan. Ya. Oke. Jadi kalau Pak Agus tadi mengatakan RPJMD itu sudah punya roadmap-nya, sudah punya peta jalannya dibuat setiap tahun gitu untuk jangka waktu 5 tahun. Oke, memang begitu aturannya. Yeah. Dan kemudian di sana juga sudah disebutkan pagunya, pagu anggarannya. Oke, ya, pagu indikatifnya. Saya juga sepakat karena aturannya memang seperti itu. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD itu harus betul-betul dengan perhitungan yang sangat tepat. Karena ini menentukan roadmap, peta jalan dan pagu indikatif gitu. Nah, kemudian setiap tahunnya fungsi budgeting legislatif ini, fungsi budgeting dari DPRD ini adalah alokasinya ini betul-betul sudah sesuai belum besarannya gitu. Ditambah dengan apakah indikator kinerja yang disebutkan dalam setiap DPA, dalam setiap, kalau DPRD berarti bahasnya RKA ya, kemudian nanti akan ditetapkan menjadi DPA. Apakah indikator kinerja dalam RKA-nya itu sudah tepat belum? Mereverse atau sesuai dengan perencanaan yang sudah disebutkan di RPJMD gitu. Nah, yang terjadi adalah DPRD tidak mencermati itu RKA dengan baik gitu. RKA itu sangat membosankan. Setiap SKPD punya RKA yang sangat tebal gitu. Kegiatannya sangat banyak. DPRD terlalu sibuk, nggak tahu sibuknya di mana Pak Bambang, sehingga nggak sempat itu ngeliatin RKA. Staf ahlinya juga mungkin tidak cukup kompeten untuk bantu DPRD ngeliatin RKA. Sehingga kita sering kecolongan, RKA itu copy paste, duitnya sudah dicake tapi bukan anggaran berbasis kinerja, bukan money follow function. Jadi duitnya oke, sudah sesuai dengan RPJMD, tapi indikator kinerjanya itu tidak menunjukkan money follow function sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara kita. Sehingga pelaksanaan di lapangan, eksekutif melaksanakan anggaran itu seringkali tidak efisien dan tidak efektif. Karena tidak dikawal oleh DPRD dalam perencanaan anggarannya, dan fungsi controlling DPRD juga lemah dalam pelaksanaan anggaran. Itu yang saya sebut sebagai perselingkuhan. Belum lagi banyak kasus pembahasan anggaran itu diliputi dengan kong kali kong antara DPRD dan pemerintah. Ya saya memang sekarang tidak menyebutkan Jawa Tengah, tapi Jawa Tengah ini belum ketahuan aja gitu ya. Beberapa daerah itu sudah masuk ke dalam bui gitu ya, atas perselingkuhan pembahasan anggaran eksekutif dan legislatif. Ini bukan rahasia lagi, perselingkuhan yang tidak diakui tapi sebetulnya masyarakat merasakan gitu. Baik, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Prime Topic.